Ibu Ana dan Ayah Luan kini tengah duduk di kamar mereka seraya memasang wajah pusing setelah membicarakan tentang apa yang dikatakan Daryl beberapa saat lalu. Sebagai seorang ayah, dia juga tidak ingin melihat Daryl menderita meski Daryl bukan putri kandungnya. Tapi jika Drago sungguh lebih memilih Mire yang adalah putri kandungnya, dia juga merasa bahagia tapi juga sedih karena satu putrinya pasti akan lebih terluka. Lalu harus bagaimana? Melihat Daryl yang sangat murung belakangan ini, apakah bisa disembuhkan dengan cara yang lain? Ayah, aku tahu permintaanku ini sangat tidak masuk akal. Tapi bagaimana kalau kita bicarakan lagi dengan Rina dan Drago? Aku lihat Drago seperti bimbang antara Daryl dan Mire. Jadi bagaimana kalau kita perjelas saja? Ayah Luan menghela nafasnya terlebih dulu sebelum dia menjawab ajakan sang istri. Lalu bagaimana kalau hasilnya tidak seperti yang kau inginkan? Aku tahu kau menyembunyikan keegoisanmu dengan mengharapkan Daryl menikah dengan Drago. Tapi bagaimana dengan Mire? Bagaimana dengan perasaan Drago? Tidakkah kau berpikir yang punya perasaan bukan hanya Daryl saja? Ibu Ana menunduk keluh. Serba salah memang menjadi seorang ibu. Bertindak sedikit saja bisa jadi akan menyakiti salah satu anaknya. Atau mungkin malah kedua hati anaknya akan tersakiti. Yang sedang kita bicarakan adalah tentang hati. Jujur, kalau aku lihat Drago memang lebih cocok dengan Daryl. Tapi kita kan juga tidak berhak memaksa perasaan seseorang. Ayah mengusap wajahnya kasar. Rasa penat sekali setengah tahun ini. Rumah terasa seperti goa yang dingin dan tak memiliki cahaya. Masalah demi masalah datang dari yang kecil dan kini sudah semakin membesar. Tidak tahu harus berbuat apa dengan hati yang sudah mulai merasakan lelah. Tapi dia juga masih mengharapkan adanya kedamaian seperti sedia kala. Ibu Ana terdiam mendengar tiap kata yang keluar dari suaminya. Tapi hatinya masih saja tak tenang hingga dia memutuskan untuk menemui Ibu Rina dan Drago malam esoknya. Apa yang ingin kau bicarakan, Ana? Tanya Bu Rina karena lelah juga melihat Ibu Ana terdiam sedari tadi sembari meremas kedua tangannya. Rina, Drago apakah masih lama untuk sampai di rumah? Mungkin sebentar lagi. Jadi kau bisa bicara sekarang. Ibu Ana nampak ragu. Tapi tak lama dia mulai membuka mulutnya. Rina, bisakan kita membicarakan masalah pertunangan untuk Drago? Ibu Rina tersenyum mengejek meski itu tidak terlalu diperlihatkan oleh wajahnya. Sebentar dia menghela nafas karena merasa aneh dengan apa yang ingin dibicarakan sahabat lamanya itu. Kau sadar dengan apa yang kau katakan? Ibu Rina menatap Ibu Ana dengan tatapan menyelidik juga seolah merendahkan karena pertanyaan tidak masuk akal Ibu Ana padanya. Drago adalah putraku, kenapa kau mengurusi pertunangannya? Ibu Ana menelan salivanya mencoba untuk memberanikan diri meski dia sendiri seakan tidak sanggup mengatakannya. Daryl, dia sangat menyukai Drago. Dia sudah beberapa bulan ini terus saja murung. Aku lihat juga Drago masih bimbang dengan pertunangan ini, makanya aku ingin memperjelas agar... Agar apa? Saut Ibu Rina sebelum Ibu Ana menyelesaikan kalimatnya. Anak, kau bicara untuk putrimu Daryl. Apakah kau sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dan, di mana sikap putraku yang menunjukkan bahwa dia bimbang dengan pertunangan ini? Kau, Luan dan Daryl sudah melihat dan mendengar sendiri kan putraku tidak menolak pertunangan ini. Ibu Ana meremas kedua tangannya yang saling mengaitkan jemari. Maaf Rina, aku tahu aku tidak berhak ikut campur dengan pertunangan ini. Tapi hatiku juga sakit melihat Daryl terus bersedih. Ibu Rina menghela nafas. Daryl, kau dan Luan sama saja. Daryl benar-benar kalian nomor satu kan ya? Lalu Mire. Dia malah seperti tidak ada artinya seolah dia hanyalah anak pungut yang... Rina, aku yang melahirkan Mire. Kita semua tahu aku yang melahirkan Mire. Tolong jangan katakan apapun tentang Mire. Kalau begitu, kau juga tahu kalau Mire juga memiliki hati. Dia bisa menangis saat sedih. Bisa merasakan kecewa, juga marah.
Kau yang seperti sekarang ini benar-benar terlihat egois dan mementingkan Darrell. Apa kau tidak merasa buruk karena memaksa Mire memberikan tunangannya kepada kakaknya sendiri meski tidak secara langsung? Anak putraku bukan perabotan yang bisa dipindah tangankan sesukamu. Dia putraku, anak yang aku lahirkan dan aku besarkan dengan tanganku sendiri. Dia manusia yang punya hati dan berhak memilih jalannya sendiri untuk bahagia. Aku minta maaf, aku sendiri juga tidak berdaya karena putriku menyukai satu pria. Tapi putraku sudah menentukan sesuai dengan hatinya. Jadi tolong hargai saja dan dukung hubungan Mire dan Drago. Ibu Ana terdiam sesaat. Bukankah Mire sudah mengembalikan cincin? Putraku sudah memakaikannya lagi, beberapa bulan lalu. Ibu Ana menyeka air matanya dengan cepat. Dia nampak tertarik untuk membahas tentang ini, jadi dia bertemu dengan Mire. Bagaimana kabar putriku di sana? Apa dia hidup dengan baik? Lalu seperti apa tempat tinggalnya? Dia gemuk atau kurusan? Dia baik. Dia sedang berusaha melatih sayapnya agar bisa terbang dengan kokoh dan membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa melambung dengan pilihannya. Ibu, sapa Drago yang baru saja kembali seraya menggarukan layar ponselnya kepada Ibu Rina yang tengah berjalan menghampirinya. Ibu, teriak Mire sembari melambaikan tangannya dengan wajah bahagianya. Mire, Ibu Rina melambaikan tangannya juga, lalu tersenyum. Mendengar nama Mire, sontak Ibu Ana bangkit dari duduknya. Dia kini bisa melihat dengan jelas bahwa Ibu Rina tengah memegang ponsel dan melakukan panggilan video. Dan dari suara di ponsel itu, dia yakin benar jika itu suara Mire. Ibu, hari ini aku memasak sup telur. Dan Lucy bilang kali ini aku berhasil, hah. Ibu Rina terkekeh. Sementara Drago baru menyadari jika ada Ibu Ana di sana. Ibu, besok kirimkan aku resep membuat brownies ya. Aku akan mencoba membuat karena besok aku tidak ada pekerjaan. Tentu saja sayang, ibu akan mengirim resep brownies dan bolu pandan yang kau suka itu juga ya. Ibu Ana terdiam sembari menangis sedih. Dia amat sedih karena bahkan Mire sekalipun tidak menghubunginya. Bahkan membalas semua pesan darinya juga sama sekali tidak. Lalu sekarang dia melihat Mire begitu dekat seolah Ibu Rina adalah ibunya. Tentu dia cemburu dengan itu, tapi juga tidak bisa melakukan apapun. Bibi, sudah lama datang. Bibi sendiri, sapa Drago, dan sontak Ibu Ana menyeka air matanya. Belum lama Drago. Drago, boleh Bibi bertanya padamu? Drago mengangguk. Apakah Mire baik-baik saja? Bagaimana kehidupan di sana? Apakah dia menderita, atau dia bahagia? Drago terdiam sebentar, lalu berjalan mendekati ibunya untuk mengambil alih ponsel dari tangan ibunya. Tanyakan sendiri Bibi. Drago menyerahkan sendiri ponsel itu ke Ibu Ana. Ibu Ana duduk termenung di pinggiran tempat tidur dengan perasaan sedih. Rasanya sungguh menyesakkan dada melihat perubahan sikap Mire kepadanya tadi. Hanya sedikit tersenyum, lalu menyapa dan bertanya bagaimana kabarnya. Beberapa saat lalu, Ibu, apa kabar? Bu Ana menyeka air matanya dan sebisa mungkin dia tersenyum untuk putrinya. Baik sayang, bagaimana kabarmu di sana? Apakah kau sungguh baik-baik saja? Seperti yang ibu lihat aku baik, dan aku bahagia. Begitukah? Jadi, kapan kau kembali Mire? Aku belum tahu Bu, mungkin setelah aku benar-benar bisa merubah sikap di hadapan ayah dan ibu, juga bisa mengontrol diri yang sangat suka menyusahkan ayah dan ibu seperti dulu itu. Kata-kata Mire barusan bak sambaran petir yang menggelegar mendengungkan telinganya hingga membuat rasa sakit timbul, lalu menjalar ke dadanya. Padahal bukan ini yang dia inginkan sebagai seorang ibu. Bukan ingin menjauhkan jarak kedekatan yang dulu pernah ada. Tapi apakah bisa jika dia memohon agar jangan berubah sikap setelah semuanya yang terjadi? Ibu, maaf aku dan Lucy harus mengerjakan sesuatu. Aku tutup teleponnya dulu. Mi,
Ucapan ibu tercekat tak bisa keluar dari bibirnya setelah Mire benar-benar memutus sambungan teleponnya. Padahal baru sekitar 1 menit mereka bicara. Tapi kenapa Mire seperti tidak ingin berlama-lama berbicara dengannya? Apakah sungguh hati putrinya sudah tidak lagi menginginkan dirinya lagi? Ataukah luka yang dibawa pergi oleh putrinya itu masih membekas dan semakin parah rasa sakitnya saat berbicara dengannya? Sekarang Ibu Ana hanya bisa terdiam membiarkan saja air matanya terjatuh entah sudah berapa banyak. Perlahan tangannya turun bersamaan dengan ponsel Drago yang masih ia pegang dengan erat. Bibi, mungkin saja memang sedang sibuk. Aku dengar juga lukisannya sudah mulai banyak peminat. Jadi jangan banyak berpikir, ujar Drago yang sebenarnya paham sekali kalau Mire pasti tidak ingin berlama-lama bicara dengan ibunya. Drago, kau punya foto terbaru Mire? Tanya Ibu Ana seraya menyeka air matanya, dan tangan satunya lagi menyerahkan ponsel kepada Drago. Ada. Semalam Mire mengirim fotonya. Drago menyalakan lagi layar ponselnya. Lalu membuka galeri foto dan menyodorkan kepada Ibu Ana. Ibu Ana tersenyum sembari menangis melihat Mire yang terlihat bahagia dengan senyum lebar tengah berdiri di sebuah galeri yang banyak lukisan-lukisan terpajang di sana bersama seorang nenek. Menggandeng dengan hangat sang nenek seolah mereka sangat akrab. Dia sangat cantik, bahkan semakin cantik sekarang. Ucap Ibu Ana sembari mengusap wajah Mire dari balik layar ponsel milik Drago. Drago, bisa kirimkan foto ini? Dan kalau boleh, minta nomor yang digunakan Mire. Drago terdiam sesaat, lalu tersenyum dan mengangguk. Mire memeluk lututnya sembari menangis, sungguh dia sangat merindukan ibunya hingga tidak tahan untuk terus berpura-pura baik-baik saja saat bicara tadi. Jika saja ibunya dekat dengannya, mungkin dia akan memeluk dan mencium wajah ibunya dengan banyak sekali ungkapan rasa rindu yang terpendam di dada. Tapi, karena apa yang terjadi beberapa waktu lalu, ucapan kakaknya, ucapan ayahnya, dan ketidakberdayaan ibunya membuat dadanya terus sesak. Bahkan jauh lebih sesak dari rasa rindu yang ia rasakan sekarang. Mire meraih ponselnya, lalu melihat foto keluarga lengkapnya dan kembali menangis. Sungguh dia rindu tapi juga harus berpura-pura tidak terjadi apapun seolah dia juga tidak peduli dengan keluarganya. Ibu, dari mana saja? Sapa Ayah Luan seraya berjalan mendekat, dan duduk di samping ibunya. Ibu Ana menghela nafasnya sebentar. Tadi aku bicara dengan Mire, dia nampak sehat dan bahagia. Ayah Luan sontak terlihat sedih. Tidak tahu bagaimana mendeskripsikan hatinya untuk Mire. Dia mencintai putri kandung satu-satunya. Dan selalu menentang keras cita-cita menjadi pelukis karena tidak ingin kehilangan dia. Tapi siapa sangka juga pada akhirnya dia harus menahan rindu itu dan memasang wajah seolah tidak peduli meski hatinya merasakan rindu yang luar biasa kepada putrinya itu. Aku ingin menghubunginya, tapi aku tidak berani. Aku takut melihat dia memperlakukanku dengan sangat sopan hingga aku tidak bisa memperlakukannya sebagai putri kecilku yang manja lagi. Dia manja, dia manis, dia ramah, tapi itu hanya untuk orang lain saja. Kau punya nomor Mire? Iya, Drago memberikannya padaku tadi. Ayah Luan terdiam karena tengah berpikir, jadi selama ini mereka terus berhubungan. Kenapa? Kenapa tidak sekalipun Mire mengirim pesan padanya? Atau juga ibu dan kakaknya? Biarkan aku menghubunginya. Ujar sang ayah. Ibu Ana menatap kedua bola mata Ayah Luan. Sejenak terlihat kesal dan seolah memperingati dengan tegas. Apa yang ingin kau katakan kepada putriku, Luan? Ayah menghela napasnya. Aku ingin bicara dengannya, hanya itu saja. Kau tidak boleh menyakiti dia lagi, kau tidak usah menghubungi dia. Ibu Ana membuang wajah dan tak lagi menatap bola mata Ayah Luan. Ana, dia adalah anakku, anak kandungku, kau tidak berhak melarangku menghubunginya. Ibu Ana terperangah dengan mata yang sudah menjauhkan air mata. Bibirnya gemetar tapi juga nampak enggan membalas perkataan suaminya itu.
Begitu ya, baiklah, hubungi saja dia. Dan kau akan melihat dirimu sendiri akan menjadi orang asing bagi Mire nantinya. Ibu Ana mengeluarkan ponselnya, menyalakan layar ponsel, lalu menyerahkan kepada Ayah Luan. 1, 2, 3, sampai 6 kali akhirnya mendapat jawaban dari Mire. Halo, sapa Mire dari seberang telepon. Mire, ini Ayah. Hening hingga beberapa saat. Apa kita bisa bicara? Iya Ayah, tapi maaf tidak bisa terlalu lama karena aku harus segera pergi bekerja. Jangan banyak alasan, ini malam hari. Apa alasanmu masuk akal? Di sana memang malam, tapi di sini aku baru selesai makan siang. Ayah, jangan lupa kalau kita tinggal di negara yang berbeda. Ayah Luan terdiam sebentar karena merasa malu juga sudah bicara dengan lantang tapi ternyata dialah yang salah mengira. Kapan kau akan kembali? Saat aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan Ayah. Pulang segera, ibumu selalu menangis saat merindukanmu. Dan lagi, kalau hanya sekedar suka menggambar, kau bisa melakukannya di sini. Di sisi lain Mire sontak menghentikan tangannya yang saat itu tengah memberikan warna kepada gambarnya. Dia menurunkan tangannya, memegang dengan erat hingga gemetar, bahkan kuas itu sampai patah dan membuat tangannya. Ayah, yang aku inginkan di dalam hidup mana bisa disamakan dengan kata sekedar. Aku menggambar, tapi aku tidak ingin hanya melakukan itu saja tanpa pencapaian. Ayah, sudah setengah tahun lebih, bahkan hampir 1 tahun kita tidak bertemu, tapi ternyata Ayah masih saja meremehkanku. Mire, kau akan matikan jika terlalu mencintai hobi bodohmu itu. Tidak tahu seberapa buruk cita-citaku di mata Ayah. Tapi jika aku harus mati mengenaskan dengan hal yang aku cintai, maka aku akan dengan hati yang bahagia. Mire memutuskan sambungan teleponnya. Di rumah Ayah Luan, brak, Ayah Luan melempar ponsel milik Ibu Ana dengan mata berair dan merah. Bagaimana bisa Mire begitu mirip dengannya? Bahkan kata-katanya barusan juga sama. Kau pikir jika akan ada yang menderita? Ada, kau bisa bahagia. Lalu bagaimana dengan yang mencintaimu dan kau tinggalkan? Ibu Ana terdiam dengan air mata yang tak henti menetes.